Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran Sakofa Akidah di kelas 6 ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membahas tentang asma Allah, tentang Al-Qabid dan Al-Basit. Masih ingat kan? Yang maha melapangkan, atau Al-Qabid yang maha menyempitkan, Al-Basit yang maha melapangkan. Nah, hari ini kita juga akan belajar lagi tentang Asmaul Husna, asma Allah yang baik, yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Apa itu? Akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan berkah dari pelajaran kita pada hari ini. Baik, kita berdoa bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, Alhamdulillah yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga lancar belajarnya dan tetap semangat dan tetap istiqomah ya. Belajar walaupun melalui online, tetap semangat kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita belajar harus tetap semangat supaya Allah benar-benar memberikan kebaikannya kepada kita dengan memahamkan ilmu-ilmu yang Allah punya kepada kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Apa itu Al-Khafid dan Ar-Rafi'? Artinya apa? Allah punya nama yang baik yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Waqi'ah, Khafidatur Rafi'ah, dari kata Al-Khafid dan Rafi'. Khafidatur Rafi'ah. Kemudian di ayat yang lainnya seperti di surat Al-An'am ayat 83. Di bagian narfa'u darajatim man nasya'. Ada narfa'u dari kata rafi' juga. Nah, Allah adalah zat yang maha sempurna, maha segalanya, maha luar biasa. Maka Allah memiliki dua asmaul husna yang akan kita bahas hari ini, yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi'. Al-Khafid artinya adalah maha merendahkan. Ar-Rafi' artinya adalah maha meninggikan. Dua asma yang berbeda ya, Ar-Rafi' dan Al-Khafid. Al-Khafid adalah merendahkan, Ar-Rafi' adalah meninggikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha merendahkan, artinya Allah sajalah yang mampu merendahkan derajat manusia, makhluknya. Dan Allah juga mempunyai nama atau asmaul husna Ar-Rafi' yang maha meninggikan. Maka Allah saja yang paling berhak untuk meninggikan derajat seseorang atau makhluknya. Ketika Allah sudah menghendaki meninggikan atau merendahkan derajat seseorang, maka tidak ada yang bisa lagi meninggikan atau merendahkannya. Karena hanya Allah lah yang mengatur siapa yang paling tinggi derajatnya dan siapa yang paling rendah derajatnya.
Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasannya Allah meninggikan orang-orang yang solih, orang-orang yang beriman kepadanya, dan Allah merendahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Maka jelas ketika Allah meninggikan derajat para nabi dan para orang-orang solih, maka siapa yang bisa merendahkan derajat mereka? Walaupun mereka dalam dakwahnya, dalam kehidupannya mungkin dimusuhi orang banyak, ditolak oleh orang banyak, dibenci orang banyak, tapi ketika Allah meninggikan derajat mereka, mereka akan harum namanya dari dulu hingga sekarang, bahkan di hari kiamat. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi juga. Dan ketika Allah merendahkan manusia, merendahkan seseorang, maka tidak akan ada yang bisa meninggikannya, walaupun banyak orang memujinya, memujanya, bahkan menyembahnya sebagai Tuhan. Nggak akan ada yang bisa meninggikan derajatnya ketika Allah sudah menghendaki rendahnya derajat seseorang itu. Siapa contohnya? Contohnya adalah Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, dan lain sebagainya, Abu Jahal. Ketika Allah merendahkan mereka karena kekafiran mereka kepada Allah, karena kefasikan mereka, karena kezaliman mereka, maka tidak akan ada yang bisa meninggikan derajat mereka. Padahal mereka di waktu itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan yang paling tinggi, raja, bahkan dituhankan oleh orang-orang di masanya. Tapi Allah merendahkan mereka. Tidak akan ada yang bisa meninggikan derajat mereka kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa merendahkan derajat mereka kecuali hanya Allah. Manusia boleh memuji, memuja, manusia boleh membenci, tapi Allah yang menentukan derajat seseorang itu tinggi atau rendahnya. Maka dari sini kita belajar bahwasanya Allah itu berkehendak merendahkan derajat seseorang dan berkehendak meninggikan derajat seseorang. Ketika Allah meninggikan derajat seseorang, maka Allah akan memberikan balasan yang paling indah, yang tinggi derajatnya, yaitu surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenikmatan yang luar biasa. Ini ketika dia ditinggikan derajatnya. Dan ketika Allah merendahkan seseorang, maka Allah akan campakkan dia ke dalam keburukan, kesengsaraan yang luar biasa. Di akhirat dia akan ditampakkan begitu banyak siksa, neraka, jahanam yang sangat luar biasa. Karena Allah merendahkan dia dan tidak akan ada yang bisa meninggikan derajatnya. Maka ingat, Allah hanya meninggikan derajat orang-orang yang beriman kepadanya dan taat kepadanya. Dan Allah hanya akan merendahkan orang-orang yang kafir kepadanya, yang fasik kepadanya, dan yang zalim kepadanya. Maka kita, kalau ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana derajatnya para nabi dan orang-orang solih, maka kita harus menjadi pribadi yang mentaati Allah, yang mengikuti orang-orang solih, yang mengikuti para nabi, mencintai mereka dan mengamalkan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kita juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang zalim. Kenapa? Karena Allah menghendaki rendahnya derajat bagi orang-orang kafir dan orang-orang fasik dan juga orang-orang yang zalim. Tinggi atau rendahnya derajat seseorang tidak dilihat dari hartanya atau jabatannya. Tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli dia raja, punya jabatan tinggi atau rendah. Yang dilihat Allah adalah perbuatan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya yang bisa meninggikan derajat seseorang. Maka kalau kita ingin ditinggikan derajat kita, ya cukup beriman kepada Allah dan mentaatinya saja. Udah, nanti lama-lama kita akan ditinggikan derajatnya. Ketika kita sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan memuji kita, orang akan mencintai kita, orang akan menjadikan kita contoh teladan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dan juga orang-orang soleh lainnya. Nah, apa saja sih yang bisa meninggikan derajat kita? Apa saja amalan-amalan yang bisa menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kekafiran itu pasti akan mengakibatkan seseorang itu jatuh derajatnya, hina di mata Allah karena kekafirannya. Walaupun dia orang baik, tapi ketika dia kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul-Nya, maka jatuh hinalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika seorang beriman kepada Allah, maka otomatis langsung naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Setelah beriman, apalagi yang harus dilakukan supaya terus meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang kedua adalah menuntut ilmu. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah yarfa'ul ladzina amanu minkum, dan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman itu sudah tinggi derajatnya, tapi ketika dia berilmu maka ditinggikan beberapa derajat lebih tinggi lagi. Nah begitu. Maka selain beriman kita juga harus berilmu. Selain itu kita juga yang ketiga adalah mencintai Nabi dan para orang-orang soleh. Karena Rasulullah pernah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka ketika kita ingin mendapatkan derajat bersama dengan Nabi, bersama dengan orang-orang soleh, maka kita harus mengidolakan Nabi kita, mengidolakan orang-orang soleh, mengidolakan orang-orang yang bisa memberikan kita contoh teladan yang terbaik. Nah, yang keempat adalah sabar menghadapi cobaan. Nah, ketika kita sabar menghadapi cobaan, maka Allah juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, istiqomah dalam beramal. Apapun amalnya, yang penting istiqomah. Dengan amalan itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal lain, amalan-amalan ketaatan yang lain juga akan menambah ketaatan kita, menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah menghendaki derajat yang baik, derajat yang tinggi untuk orang-orang yang taat kepadanya, dan Allah menghendaki rendahnya derajat bagi orang-orang yang kufur, fasik dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi hamba Allah yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya, sampai sini pelajaran kita. Semoga bisa difahami dan diamalkan, karena kita harus menjadi hamba yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena kalau sudah tinggi derajatnya, surga seluas langit dan bumi akan diberikan kepada kita. Gitu ya anak-anak salihah, kholidat salihah. Semoga tetap semangat belajar ilmu, karena salah satu cara untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah adalah dengan cara menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini ya pelajaran kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.